Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih hadir kembali kita dalam acara mingguan rutin, yakni tanya apa saja, persembahan dari Departemen Obstetrik dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bekerja sama dengan IDI dan POGI Surabaya dan juga menampilkan narasumber dari staf dari Departemen Obstetrik Ginekologi RSUD Dr. Sutomo dan juga Rumah Sakit Universitas Airlangga. Minggu ini kita kebagian tema atau peran dari Divisi Fertilitas Endokrin dan Reproduksi, yaitu bertemakan teknik operasi ginekologi reproduksi atau peran laparoskopi dalam kasus-kasus ginekologi atau bedah ginekologi. Dan hadir telah di tengah-tengah kita. Yang pertama kami hormati guru kita semuanya, yaitu Profesor Lila Dewata. Selamat pagi Prof, yang akan berkenan untuk bertindak sebagai moderator pada pagi hari ini. Dan juga nanti akan menampilkan kedua narasumber, yakni yang pertama Dr. Sri Ratna Dwiningsih, spesialis opsin konsultan fertilitas endokrin dan reproduksi, dan juga yang kedua dengan Dr. Abdianta Widyanugraha, spesialis opsin konsultan fertilitas endokrin dan reproduksi. Seperti biasa, untuk menyisihkan waktu nanti kami persilakan kepada seluruh peserta bila mana ingin bertanya untuk bisa memanfaatkan fitur Q&A atau juga bisa melalui kolom chat, atau akan jauh lebih baik lagi bila mana berkenan raise hand, nanti bisa berdiskusi langsung kepada kedua narasumber maupun moderator. Pada kesempatan hari ini kebetulan Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER sedang berhalangan, sehingga waktu dan tempat kami segera persilakan karena memang waktu kita tidak lama, hanya kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Untuk itu, kepada moderator hari ini, kepada Profesor Lila, kami persilakan. Monggo, Prof. Terima kasih, Dr. Seto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang hadir pada acara tanya apa saja yang judulnya teknik operasi reproduksi ya. Jadi ada 2 kata kunci di sini, reproduksi, kemudian peran laparoskopi pada operasi ginekologi yaitu laparoskopi ya. Jadi yang dimaksud dengan reproduksi tentu seorang pasien, seorang ibu, karena kita obstetrik ginekologi perginya ke ibu, yang bagaimana supaya fungsi reproduksi dari seorang ibu ini bagus, bisa meneruskan keturunan sehingga bumi ini tidak berhenti berputar. Kemudian ada laparoskopi yang kita kenal dengan juga nama minimal invasive surgery, mempunyai keuntungan selain dari recovery-nya atau pemulihannya cepat, bekas operasinya kecil, juga yang lebih penting dalam reproduksi ini adalah dalam operasi dengan laparoskopi itu meninggalkan bekas perlekatan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan laparotomi yang bisa mempengaruhi fungsi reproduksi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pembicara kita hari ini adalah 2 staf kami yang sudah handal, yaitu Dr. Sri Ratna Dwiningsih, SPOG, subspesialis FER, dan Dr. Yohanes Widyanata, Wiwit, saya kenalnya Wiwit, dengan subspesialis FER juga. FER itu fertilitas endokrinologi reproduksi. Baik, kita tidak akan berpanjang lebar untuk itu, dan mohon semua pertanyaan nanti diarahkan kepada yaitu reproduksi dan laparoskopi ini lebih diutamakan. Barangkali Dr. Ratna atau Dr. Wiwit ada yang mau dipresentasikan atau langsung tanya jawab? Barangkali ada presentasi ya? Ya, mungkin izin 3-4 slide mungkin, Prof. Ya, silakan. Supaya
pertanyaannya nanti mengarah. Non saya sampai kelihatan. Sudah kelihatan. Baik. Mungkin saya ini aja seperti pendahuluan dan mungkin sedikit mengingat kembali tentang basic tentang operasi di reproduksi fertilitas. Baik. Kita mungkin reminding, Bro, di sini tentang operasi yang kita kerjakan yang sering kita kerjakan di fertilitas reproduksi, karena kita sering menggunakan aliran listrik, khususnya pada laparoskopi. Mungkin ini bisa mengingat kembali ya kita bahwa pada listrik yang kita gunakan itu ada elektron yang mengalir terus. Nah, yang kita gunakan ini adalah elektron yang mengalir terus dalam satu arah. Itu pada listrik yang satu arah atau istilahnya DC, ya, bukan AC. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah energi listrik dari aliran elektron tersebut akan menyebabkan peningkatan suhu dalam intraseluler. Nah, ketika suhu dalam intraseluler tersebut mencapai 100 derajat, maka akan terjadi perubahan pada sel, cairan atau air di sini akan mendidih, selnya kemudian pecah. Yang proses ini disebut sebagai vaporization atau penguapan ya. Nah, kejadian inilah yang kemudian kita manfaatkan untuk fungsi cutting atau memotong pada pembedahan. Nah, ketika suhunya tidak mencapai 100 derajat tapi di atas 60 derajat, sel ini akan mengalami jalan air dan penguap denaturasi. Ini yang sering kita manfaatkan untuk proses koagulasi saat operasi. Nah, kita untuk operator nanti bisa mengatur energi dengan memfokuskan baik itu arusnya atau kita bisa meminta tolong untuk kru operasi merubah dayanya 40, 60 seperti itu. Nah, ini sudah banyak yang tahu yaitu instrumen monopolar itu memiliki satu elektroda, kemudian perangkat bipolar memiliki dua elektroda. Ini salah ketik. Jadi yang sering kita gunakan nanti pada operasi fertilitas adalah yang bipolar karena memiliki dua elektroda. Kemudian prinsip beda elektro yang dilakukan pada intrauterin perlu kita ketahui kalau kita menggunakan monopolar, disarankan kita menggunakan media yang tidak menggunakan elektrolit, sedangkan yang bipolar kita menggunakan media yang kaya dengan elektrolit. Sekilas dengan laparoskopi, nah, pada operasi laparoskopi, kita harus melakukan perencanaan operasi yang cermat. Di sini mencakup indikasinya, kemudian aspek patologi yang harus kita ketahui, atau mungkin bahkan kita curigai, kita harus persiapkan. Kemudian karakteristik pasiennya ini obesitas atau pasien punya penyakit yang lain. Kemudian peralatan dan persediaan ini perlu dikuasai oleh operator. Kemudian asisten atau anggota tim operatif. Nah, ini juga penting sekali. Kemudian pengetahuan tentang intraoperatif ini wajib kita ketahui sebagai operator karena operasi laparoskopi ini termasuk operasi yang canggih ya atau khusus yang high technology, tidak semuanya mengetahui, jadi ini pengetahuan yang wajib untuk operator. Kemudian kemungkinan tentang komplikasi. Nah, selama periode fase operasi kita perlu melakukan evaluasi atau melakukan monitoring tentang kondisi status pasien, terutama baik itu nyeri atau keluhan tentang terkait intraabdomen, termasuk kayak usus. Nah, jika kondisi tidak membaik, wajib kita evaluasi untuk mencari kemungkinan apakah ada komplikasi. Nah, kemudian selain laparoskopi yang sering kita lakukan adalah histeroskopi.
Histeroskopi ini kurang invasif dibandingkan laparoskopi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa media distensi histeroskopi ini bisa menggunakan normal salin atau yang non elektrolit, tergantung kita menggunakan sistem kelistrikan yang apa, monopolar atau bipolar. Kemudian penerangan, kalau sekarang ada dua model yang saya ketahui, yang jauh itu menggunakan kabel fiber optik untuk pencahayaan, yang satu lagi tidak perlu kabel, sudah ada baterainya atau langsung sumber energi di alat. Kemudian ini saya ulang lagi, sistem histeroskopi yang monopolar menggunakan media yang bebas elektrolit, yang bipolar menggunakan yang kaya elektrolit. Sedangkan komplikasi yang mungkin bisa serius meskipun jarang, yaitu meliputi kelebihan cairan atau overload cairan, dari cairan yang kita gunakan untuk distensi uterus, atau perforasi akibat tindakan kita. Nah, ini yang terakhir, untuk tindakan operasi fertilitas, kita perlu memperhatikan juga bahwa kita harus menggunakan prinsip-prinsip bedah mikro. Karena pada dasarnya fertility atau luaran fertilitas itu adalah titik poin kita. Jadi tujuan utama operasi kita itu apa? Fertilitasnya, apa disease-nya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengambil dua-duanya, dan ini harus memilih salah satu. Kalau dua-duanya, baik itu fertilitas maupun kita lihat disease-nya, mungkin itu ideal, tapi pengalaman saya tidak semuanya bisa kita pilih. Nah, kemudian pembentukan adesi pasca operasi ini menjadi penyebab utama kegagalan dalam operasi kesuburan atau fertilitas. Sehingga konsep bedah mikro ini yang harus kita terapkan. Di sini termasuk gentle handling, melakukan handling pada cairan secara gentle, kemudian menghindari desiccation. Ini kalau saya istilah Prof. Samsul menggunakan teknik basah, kemudian melakukan irigasi pada suhu kamar, kemudian melindungi isi rongga abdomen dari udara sekitar, melakukan hemostasis, kemudian dan juga lavage ini ya. Ini mencuci rongga abdomen ya, artinya diusahakan agar bersih. Kemudian menghindari kontaminasi dan infeksi benda asing. Kemudian ada juga yang menggunakan pemberian steroid seperti dexamethasone pasca operasi. Juga ada juga yang berpendapat melakukan konsep menjaga area bersih, jangan sampai kena dengan cairan dari tumor adneksa atau kista, atau kalau kita sering itu pada operasi-operasi kadang-kadang cairannya keluar kemudian masuk ke dalam intraabdomen. Baik, sekilas dari saya itu, Prof. Mungkin saya tambahi satu lagi, Prof. Kita dari Divisi Fertilitas Hiveri Surabaya, kita akan melakukan kegiatan seminar offline nanti pada bulan Oktober, tanggal 19 sampai 22, dengan judul penata laksana praktis pada induksi dan stimulasi ovarium berbasis klinis sehari-hari pada SOPK. Nah, mungkin sahabat sekalian ada yang berminat untuk mengikuti, bisa menghubungi sekretariat. Baik, terima kasih. Enggak, Prof, saya kembalikan ke Prof. Dr. Ratna, ada yang mau dipresentasikan? Saya rasa cukup, Prof. Saya tidak ada yang dipresentasikan. Baik. Kita langsung tanya jawab aja. Baik, silakan dimulai. Barangkali ada. Menurut saya, Prof, suaranya tidak terdengar. Ada yang langsung juga boleh. Jadi saya belum lihat ada yang bertanya. Mau bertanya langsung lisan juga boleh. Dengan raise hand, mengangkat tangan.
Belum, saya belum lihat Mungkin ada yang dari bertanya, Mas. Dr. Atma mungkin biasanya, mungkin juga ada paparan mungkin. Oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaan boleh saya sedikit menyampaikan saja ya, Prof. Ya. Untuk keuntungan dan kerugian dari laparoskopi. Jadi semua tindakan itu pasti ada resiko. Untuk laparoskopi memang keuntungannya tadi sudah disampaikan Prof. Lila bahwa dia post-op-nya nyerinya lebih sedikit. Kemudian resiko lius dan komplikasi akibat luka operasi juga lebih kecil karena memang sayatannya lebih kecil. Kemudian dia resiko untuk terjadinya adesi di dalam abdomen itu juga lebih kecil. Tentunya ini juga terkait dengan teknik laparoskopi maupun sumber daya yang melakukan teknik laparoskopi ini. Kemudian dari segi kosmetik ya, karena sayatannya kecil, lukanya kecil, mungkin dari kosmetik juga akan lebih menguntungkan dengan teknik laparoskopi. Kemudian keuntungan lagi dari laparoskopi itu karena di teleskopinya itu ada kaca pembesar sehingga kita bisa melihat lebih jelas lagi organ atau kelainan yang kita temukan intraabdominal. Dan yang penting lagi mungkin yang buat operator karena kita tidak membuka lebar sehingga resiko kita untuk terkena darah, untuk terkena cairan tubuh dari pasien itu juga lebih kecil. Tapi kerugiannya laparoskopi ini terutama saat kita melakukan insersi pada jarum Veres maupun pada trokat, maka resiko untuk injuri atau terluka pada gastrointestinal, usus maupun vesika urinaria itu lebih besar. Kemudian kalau kita salah memasukkan false root ya, kemudian kita masukkan gas, maka dia juga ada resiko untuk terjadinya istilahnya nyeri pada bahu, kemudian resiko terjadi emboli, kemudian juga bisa terjadi tumpukan gas di dalam kulit. Kemudian kerugiannya juga, nah ini yang tidak bisa digantikan kalau kita laparoskopi itu karena kita memakai alat, sedangkan kalau laparotomi kita bisa memegang langsung pada organ yang akan kita lakukan tindakan. Nah ini sensasi tas atau sensasi raba ini yang tidak ada pada laparoskopi, sehingga misalnya kalau kita mau mengambil miom yang kecil-kecil karena sensasi perabaan tidak ada, maka seringkali terlewat kalau kita tidak melakukan imaging atau melihat betul-betul lokasi dari mioma uteri. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan selain dari yang disampaikan Dr. Wiwit, Prof. Terima kasih. Baik, Dr. Ratna. Ayo, siapa yang mau bertanya, silakan. Apa terlalu sukar anunya? Apa enggak semua spesialis obstetri ginekologi ya? Itu untuk dokter spesialis obstetri ginekologi enggak semuanya berkompeten ya untuk melakukan minimal invasive surgery. Jadi harus ada kompetensinya, kalau saya tidak salah ada level dasar mungkin semua kompeten. Kalau saya sudah ratusan melakukan laparoskopi 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, melakukan sterilisasi tapi operatif, histektomi dan sebagainya, ya saya sudah kelewatan. Sudah tidak zamannya saya lagi. Ya, mungkin kalau mau menambahkan izin bertanya mungkin Prof mohon izin. Ya, mungkin tadi saya tidak tahu tadi kelewatan apa tidak mungkin ya tadi di slide-nya Dr. Wiwit ya. Jadi mengenai tadi yang Prof sampaikan tadi ada batasan-batasan atau kompetensi-kompetensi. Mungkin menurut saya ini saya yakin juga jadi pertanyaan umum, sekiranya kompetensi yang definisikan tadi sebagai kompetensi dasar itu kasus-kasus seperti apa yang bisa dilakukan, bila mana tentunya peralatannya di tempat dinas masing-masing sudah ada, di daerah ada, tapi yang bila mana tentunya yang
bisa dikerjakan berdasarkan dari apa yang sudah diajarkan pada saat SP1. Jadi artinya sebagai SPOG umum. Mungkin Dr. Wid sudah menjelaskan, mungkin saya terlewat. Mungkin apakah bisa dijelaskan kompetensi dasar tersebut untuk kasus seperti apa ataupun yang bagaimana? Matur nuwun, Prof. Ya, silakan Dr. Wid. Iya, kompetensi ya. Kalau dulu zaman saya PPDS, kita SPGUM itu masih boleh ya melakukan tindakan operasi salpingektomi ya pada misal KE ya, KE atau KIT ya. Kalau saya cek lagi di ini ya, KKI itu ingat saya yang maaf ini saya sambil saya buka ini. Untuk tindakan laparoskopi untuk SPOG itu memang sekarang lebih dibatasi seingat saya. Bentar. Ya, jadi untuk SPOG umum yang level 4 ya yang boleh mengerjakan ya, itu adalah laparoskopi diagnostik. Sedangkan yang laparoskopi salpingektomi itu sekarang kompetensi level 2. Laparoskopi stektomi juga kompetensi level 2. Laparoskopi yang okulasi tuba yang dulu kita sering mengerjakan itu yang safari di daerah-daerah itu, sekarang juga kompetensinya level 2. Jadi mungkin sedikit berbeda mungkin Dr. Seto ya, aturan memang berubah ya, mungkin ini yang saya sendiri tidak tahu kenapa alasannya berubah, tapi kalau lihat dari kompetensi yang diberikan oleh KKI tahun 2020 ini, kalau saya lihat, ini sekarang untuk yang SPOG umum, yang level 4 itu tinggal laparoskopi diagnostik. Ya. Jadi memang saya juga mungkin ingin mengkonfirmasi, ternyata memang peraturannya memang berubah ya. Jadi dulu yang istilahnya masuk KIT itu masuk ringan, sekarang ternyata sudah masuk kategori level tingkat 2. Jadi matur nuwun Dr. Wid. Ya. Ya, ini sudah masuk satu pertanyaan, cuma tidak menulis namanya dia. Mohon izin. Untuk pasien dengan kecurigaan hidrosalping dengan infertil, apakah pilihannya harus laparoskopi atau bisa dengan medikamentosa? Mohon arahannya. Dr. Ratna bisa menjawab? Baik, terima kasih, Prof. Jadi hidrosalping itu kan berarti saluran telur di distal, terutama di fimbria, kemungkinan ada mengalami kebuntuan sehingga tertimbun cairan dari salping tersebut. Nah, biasanya penyebab dari buntunya saluran telur itu yang paling sering adalah infeksi, yaitu chlamydia atau gonorrhea. Yang kedua adalah karena inflamasi kronis, misalnya adalah endometriosis. Nah, kalau sudah buntu, kalau pertanyaannya apakah bisa medikamentosa, pastinya tidak bisa. Nah, sekarang apakah laparoskopi hidrosalping sebenarnya bisa didiagnosis dengan USG atau dengan laparoskopi? Tentunya yang paling ideal adalah dengan laparoskopi. Nah, sekarang ini pertanyaan untuk pasien infertil. Kalau pasien infertil, pasien itu kalau dengan hidrosalping pastilah dia tidak akan, apalagi kalau bilateral ya, pastilah dia tidak akan bisa mengalami ovum pick up, tidak bisa tubanya tidak berfungsi untuk ovum pick up maupun tempat fertilisasi karena memang fimbrianya saling melekat. Kemudian berarti dia tidak bisa terjadi fertilisasi secara alami. Nah, apakah yang pertanyaannya apakah hidrosalping itu harus diambil atau tidak untuk pasien-pasien infertil? Kalau dia tuba kontralateralnya masih bagus, jadi hanya satu yang mengalami hidrosalping, mungkin kita harapkan tuba yang bagus itu masih berfungsi untuk ovum pick up maupun tempat fertilisasi. Tapi kalau dia bilateral, yang menunjukkan bahwa dia tidak mungkin terjadi fertilisasi di tuba, maka tergantung diameter dari hidrosalping tersebut. Kalau dia diameternya besar sekali, kemungkinan dan harus IVF, maka sebaiknya dilakukan salpingektomi.
Tapi memang salpingektomi itu bukan tanpa resiko. Kalau kita terlalu banyak mengambil jaringan tubanya, artinya sampai mesosalpingnya keangkat semua sehingga aliran darah ke ovarium juga akan terganggu, akan ada resiko untuk menurunkan cadangan ovarium. Jadi tergantung apakah hidrosalping ini bilateral atau unilateral, apakah perlu diambil atau tidak. Kemudian untuk apakah bisa dilakukan salpingostomi atau salpingoplasti ya, tergantung juga pada diameter dari hidrosalping. Tapi kalau secara medikamentosa, kalau sudah terjadi hidrosalping tidak bisa dilakukan. Mungkin itu dari saya, Prof. Baik. Terima kasih Dr. Ratna atas jawabannya, saya kira cukup jelas. Apa Dr. Wid masih ada yang tambahkan? Ya, terima kasih. Dr. Ratna tadi sudah jelas sekali, Prof. Mungkin saya menambahkan untuk reminding. Ya, mungkin teman sejawat yang tidak memiliki alat laparoskopi atau endoskopi, kemudian melakukan laparotomi, hati-hati kalau menggunakan yang monopolar. Sebisa mungkin gunakan yang bipolar. Karena efek monopolar akan lebih merusak untuk ovariumnya. Dan sekaligus kalau misalkan kita punya bipolar atau bisa dilihat di video di YouTube itu, kita bisa dengan hati-hati melakukan salpingektomi ya, atau mungkin oklusi saja dengan meminimalisir cedera pada pembuluh darah. Ya, itu Prof. Kalau dari saya. Sudah ada pertanyaan berikutnya. Pada pasien infertil dan dengan memenuhi indikasi laparoskopi, apakah seorang SPOG umum bisa melakukan laparoskopi diagnostik untuk menentukan patensi tuba? Tadi Dr. Wid sudah menyampaikan itu kompetensi bisa ya, SPOG umum ya? Iya. Bisa, cuma ada satu hal juga. Nah, ini yang kalau ada sesuatu ditemukan yang bisa dilakukan perbaikan pada pasien tersebut, SPOG umum mungkin tidak bisa melakukan, harus yang sudah berkompetensi lebih tinggi. Itu yang masalahnya. Tapi kalau di tempat daerah yang terpencil, jauh, mungkin ya masih bisa ya dilakukan. Karena sebaiknya pasien itu tidak sering-sering dilakukan operasi. Ada tambahan barangkali? Tidak ada ya. Tadi jawabannya bisa, SPOG umum kompetensinya mesti, tapi ya tergantung pendidikannya di mana ya. Waktu saya jadi KPS dulu, waktu kita aktif dulu melakukan sterilisasi, semua SPOG lulusan UNER dulu kompeten melakukan sterilisasi. Sekarang mesti ikuti latihan dulu, karena tidak semua tempat ada dalam pendidikannya melakukan sterilisasi. Ini masalahnya adalah tempatnya pendidikannya itu sudah melakukan pendidikan apa tidak, termasuk kurikulumnya apa tidak. Baik. Maaf tanya di luar topik, apakah mioma diameter kira-kira 1 cm bisa diberi obat tak usah operasi? Terima kasih. Ya, silakan. Dr. Wiwit menjawab. Baik, ya, terima kasih Prof. Lila. Terima kasih untuk pertanyaan Dr. Sri Pengawani ya.
Untuk mioma, pada dasarnya kita melakukan tindakan operasi intervensi terhadap mioma itu ada tiga indikasi dasar di situ. Yang pertama, miomanya menyebabkan AUB, berdarah terus abnormal. Yang kedua, miomanya menyebabkan gangguan kesuburan atau fertilitas. Dan yang ketiga, miomanya besar yang kemudian dirasakan tidak enak oleh pasiennya. Nah, kalau ini mioma 1 cm tanpa keluhan, kita tidak ada indikasi untuk melakukan tindakan. Dulu kalau ditanyakan apakah ada obat medikamentosa yang bisa membantu, dulu pernah ada obat. Seingat saya kalau mohon izin saya menyebut nama dagang, dulu Esmia. Tapi sekarang sudah ditarik karena isu untuk safety-nya. Jadi kalau 1 cm saja sekarang kita melakukan tindakan hanya observasi, mungkin di observasi 3 bulan, kemudian 6 bulan, apakah membesar apa tidak. Kalau tidak membesar ya kita hanya observasi, tidak ada intervensi apapun. Jadi demikian Prof. Lila. Baik. Baik, Dr. Wiwit. Barangkali Dr. Ratna ada pendapat lain? Atau menambahkan? Saya setuju sama Dr. Wiwit ya. Kalau 1 cm itu ya kita observasi aja. Sebenarnya tergantung pasien ini keluhannya apa dan lokasi miomnya di mana. Misalnya 1 cm kalau dia di submukus mioma uteri ya yang menyebabkan terjadinya perdarahan uterus abnormal ya memang harus dilakukan tindakan. Tetapi kalau dia letaknya intramural atau bahkan subserus yang tidak ada keluhan pada pasien ya tidak perlu dilakukan tindakan apapun, hanya diobservasi untuk melihat apakah dia ada kecenderungan menjadi leiomyosarkom atau tidak. Karena kalau memang leiomyosarkom kan dia pembesarannya menjadi lebih cepat sehingga harus melakukan tindakan pembedahan. Jadi tergantung pasien ini ada keluhan atau tidak, kemudian apakah ada infertil. Infertil pun misalnya kita menemukan pasien infertil dengan mioma uteri 1 cm yang lokasinya tidak submukus, tidak menyebabkan pendesakan atau deformitas dari kavum uteri, tidak perlu dilakukan tindakan apapun. Demikian Prof, mungkin sedikit menambahkan saja dari Dr. Wiwit. Ya. Dulu kita banyak sekali mendapat bahwa di luar itu banyak diberikan progesteron. Ternyata sekarang ini progesteron itu tidak bisa untuk mengobati miom ya. Miomnya tidak bertambah kecil. Dan tergantung juga tentu masih reproduksi enggak. Sebetulnya untuk menghambatnya ya bisa saja misalkan saja diberikan untuk tapros itu apa is? GnRH agonis atau antagonis bisa saja untuk menghambat. Tapi pasiennya akan seperti menopause. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Dr. Muhammad Freddy. Hanya untuk endometrioma diameter 45 cm, apakah perlu laparoskopi operatif? Pada kasus bagaimana hidrosalpinx dapat di-repair melalui laparoskopi operatif? Terima kasih. Mungkin Dr. Ratna, silakan. Dr. Ratna? Dengar. Ya, makasih Prof. Jadi ini kista dengan 4 endometrioma ya dengan 4 sampai dengan 5 cm. Kembali lagi kita, pasien ini dengan apa? Kalau pasien ini tidak infertil, maka kista coklat endometrioma dengan diameter 4 sampai 5 cm mungkin kita supresi hormonal saja, tidak perlu dilakukan laparoskopi. Tapi kalau pasien ini dengan infertil dan atau dengan ingin punya anak, maka kita bisa lakukan laparoskopi. Yang pertama selain untuk melakukan gestektomi, kita juga bisa melakukan tes patensi tuba.
Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk kasus hidrosalping yang dapat di-repair. Jadi yang di-repair itu kan berarti kita melakukan fimbroplasti. Intinya memperbaiki fimbrianya sehingga fungsi fimbria untuk ovum pick up ini bisa bekerja dengan baik. Nah, sepengetahuan saya kalau kita mendapatkan hidrosalping, misalnya dari gambaran USG kok hidrosalpingnya diameternya 2 cm atau bahkan lebih, maka untuk terapi fimbroplasti itu rasanya ya kurang tepat ya menurut saya, karena apa, di dalam tuba itu rasanya ada silia yang fungsinya untuk menggerakkan juga embrio sampai ke dalam kavum uteri, sehingga kalau dilatasi tubanya itu sudah terlalu besar maka fungsi silianya juga kurang bagus, sehingga mungkin juga efektif keberhasilan dari tindakan fimbroplastik kita mungkin tidak akan bagus. Tapi kalau dia diameternya kurang dari 2 cm bisa kita lakukan fimbroplasti atau paling tepat sebenarnya fimbroplasti, karena kalau salpingostomi itu kita hanya mengeluarkan cairan dari tuba, tetapi fungsi fimbrianya tidak akan mengalami perbaikan. Dari saya begitu, Prof. Mungkin ditambahkan dari Dr. Wiwit. Ya, Dr. Wiwit mau nambah, silakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah cukup jelas itu, karena mungkin sedikit dari saya menambahkan untuk endometrioma sangat penting sekali untuk kita ketahui bahwa pasien ini segera ingin punya anak apa tidak. Kalau pasiennya masih menunda kehamilan, apalagi mereka yang masih nona, konservatif lebih menjadi pilihan. Karena banyak yang prinsip, mungkin saya juga termasuk salah satunya, untuk endometrioma operasi 1 kali seumur hidup. Jadi jangan sampai nanti kambuh pasien baru ingin program ingin hamil lagi. Kemudian yang kedua tentang hidrosalping, tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Ana tadi, mungkin saya menambahkan fimbroplasti ini memang bagus, lebih jadi pilihan, apalagi bagi mereka-mereka yang tidak mampu untuk IVF, karena pilihannya tinggal program hamil secara natural atau inseminasi. Tapi juga perlu disampaikan kepada pasiennya di konseling bahwa dengan rusaknya silia di dalam tuba, resiko KIT akan meningkat. Ada studi juga yang melaporkan setelah melakukan fimbroplasti atau fimbrostomi 2 tahun tidak terjadi kehamilan, ada yang menyampaikan bahwa kita sudah tidak bisa berharap lagi untuk terjadi kehamilan. Baik, itu Prof dari saya, Prof. Baik, jadi Dr. Wiwit mengatakan ada yang satu poin dari Dr. Wiwit tadi, endometrioma itu kan endometriosis ya. Jadi sebaiknya jangan endometriosis mempunyai sifat rekurensi yang sangat tinggi. Jadi kalau tidak segera, tadi Dr. Ratna juga belum ingin hamil dalam waktu dekat, kalau tidak terlalu mengganggu dan sebagainya, lebih baik jangan diapa-apakan dulu. Ditekan saja dengan hormon. Tapi kalau sudah ingin cepat, itu harus cepat hamil. Risikonya nanti akan kambuh lagi dan akan mesti, kalau dioperasi berkali-kali, fertilitasnya akan jauh menurun nanti. Baik, masih silakan yang lain. Terkait laparoskopi sekarang bisa, walaupun tidak subspesialis FER,
ada program fellowship ya untuk pelatihan laparoskopi sehingga bisa meningkatkan kemampuan dalam laparoskopi tanpa harus subspesialis fair. Meningkatkan kompetensinya maksudnya. Ini dari Dr. Morin ya, ada pertanyaan. Saya mendapatkan kasus AUB dan penderita ini diberi clomiphene citrat ya, CC clomiphene citrat ya, untuk menghentikan perdarahannya. Menurut penderita, kalau diberi Primolut, perdarahannya tidak berhenti. Akhirnya penderita ini menggunakan CC sendiri menghentikan perdarahan. Mohon masukan bicara apakah ini dibenarkan. Terima kasih. Dr. Ratna, silakan. Ya, CC ini clomiphene citrat ya. Iya, kalau CC clomiphene citrat, kalau pil KB kan COC, combined oral kontrasepsi ya. Cuman ya agak aneh saja pasien mendapatkan apa mungkin maksudnya Dr. Maurin itu COC ya, Prof. Cuman kalau kita jawab aja, kalau memang yang ditanyakan Dr. Maurin ini CC clomiphene citrat, rasanya tidak tepat untuk menangani kasus perdarahan uterus abnormal. Kita memberikan clomiphene citrat karena kalau kita tahu perdarahan uterus abnormal itu kan penyebabnya palem koin. Kalau masih ingat palem itu kalau ada kelainan anatomi, koin itu kalau tidak ada kelainan anatomi. Salah satunya adalah O-nya adalah ovulatory disfungsi. Nah, kalau perdarahan uterus abnormal yang disebabkan oleh ovulatory disfungsi atau gangguan ovulasi, maka clomiphene citrat memang bisa dipakai terutama pada pasien bukan terutama, hanya pada pasien yang menghendaki punya anak. Jadi pasien-pasien yang program hamil yang kita tahu kausannya karena gangguan ovulasi, maka untuk mengatasi gangguan ovulasi dan mengatasi perdarahan uterus abnormalnya kita berikan clomiphene citrat. Nah, tapi kalau ini yang dimaksud Dr. Maurin adalah COC, combined oral kontrasepsi, maka bisa diberikan pada pasien dengan perdarahan uterus abnormal setelah kita menyingkirkan penyebab kelainan anatomi, yaitu adanya polip, adanya adenomiosis, adanya leiomyoma, kemudian adanya malignansi ya. Jadi kalau palemnya sudah kita singkirkan, bahwa kita singkirkan perdarahan uterus abnormalnya bukan karena kelainan anatomi, maka kita bisa memberikan terapi COC, apalagi kalau pasien ini ingin untuk kontrasepsi juga. Nah, kemudian kalau dikatakan diberikan progestin dia tidak membaik. Sebenarnya kalau kapan kita memberikan progestin, kapan kita langsung memberikan COC atau combined oral kontrasepsi tergantung pada ketebalan endometriumnya. Kalau endometriumnya sangat kurang dari 4 mm, maka pemberian progestin ini tidak bermanfaat. Jadi kita sebaiknya membuat endometrium lebih tebal dulu, proliferasi dengan pemberian estrogen, baru kemudian kita berikan progestin. Jadi itu Prof yang dari saya. Baik, Dr. Ratna, terima kasih. Terwiwit ada tambahan? Iya, terima kasih Prof. Dr. Ratna sudah menjawab. Mungkin juga secara pengalaman, saya dulu pernah juga menemui ada SPOG di luar itu juga memberikan CC. Saya lihat kasusnya riwayatnya memang pasiennya dengan AUB. Jadi mungkin ini terbantu karena
terbantu karena pasien AUB karena ovulatory dysfunction itu cukup banyak, mungkin 60% ya, 80%. Benar respon. Tapi kalau kita lihat memang tadi yang saya Rana, CC bukan terapi untuk AUB. Kita punya guideline sendiri untuk AUB. Kita lihat dulu penyebabnya dari palm coin, kemudian dari masing-masing palm coin itu kita punya terapi sendiri-sendiri. Ada terapi yang sesuai etiologinya. Jadi rasanya ini tidak tepat untuk pemberian CC pada kasus ini. Ya, jadi kalau CC itu clomiphene citrat rasanya kurang tepat ya. Karena kalau gangguan ovulasi itu pasiennya tidak mempunyai progesteron sehingga mestinya endometriumnya akan makin lama makin tebal. Karena tidak ada progesteron yang menghentikan proliferasinya. Nah, mestinya kalau dikasih Primolut yang satu progestin, mestinya bisa berhenti kalau disebabkan oleh yang tebal tadi. Kalau yang tipis, nah itu memang ya. Non saya Prof, mungkin izin menambahkan. Ya. Mungkin Dokter Maureen mungkin lebih menghendaki mungkin ini jawabannya. Kenapa kok diberi CC berhenti tapi diberi progestin tidak berhenti mungkin Prof? Mungkin kasusnya mungkin seperti Dokter Maureen mungkin ya. Tadi kalau nggak salah disampaikan oleh berat, yang disampaikan oleh Ratna kalau dengan pemberian COC kan ada prepar estrogennya tadi ya, sehingga diberi CC ini kemudian estrogen endokrinnya juga naik sehingga terjadi ini ada sifat trombosis yang menghentikan perdarahan. Mungkin itu ya, Bro. Jadi seperti kita ketahui progestin itu reseptor progesteron di endometrium itu difungsikan oleh estrogen. Estrogen itu juga membentuk reseptor progesteron. Jadi kalau tidak ada estrogennya, ya mungkin dia tidak akan berfungsi lagi. Baik, kita masih punya waktu 10 menit lagi. Masih banyak waktu. Silakan. Di Surabaya mestinya cukup banyak rumah sakit yang sudah mempunyai laparoskopi dan mempunyai SPOG yang kompeten melakukan operasi laparoskopi. Sekarang ini memang kemajuan operasi laparoskopi ini sangat, sehingga apa saja kalau orang yang sudah betul-betul handal melakukan operasi laparoskopi, itu cuma satu hal yang tidak bisa dilakukan dengan laparoskopi katanya. Cuma seksio aja belum bisa dengan laparoskopi. Ada 3 pertanyaan, Prof, di room chat, Prof. Yang belum Gimana? Di room chat ada 3 pertanyaan. Nah, kok saya oh iya, kok saya enggak baca. Katanya pasien dengan ovarium dengan scoring iota
peserta menunjukkan kecurigaan borderline malignancy, apakah masih ada tempatnya dilakukan laparoskopi? Mohon masukannya. Saya yang dari onkologi tidak ada yang hadir karena ini terkait dengan reproduksi ya. Sebetulnya endoskopi, laparoskopi ini tidak hanya fair. Di onkologi juga melakukan laparoskopi operatif. Ada yang bisa menjawab? Barangkali tidak bisa ya. Saya Mohon izin, Prof. Ini saya Ya. menjawabnya dari segi laparoskopinya ya. Ya. Kalau di kontraindikasi laparoskopi, salah satunya itu menyebutkan bahwa laparoskopi should not be compromised by, the patient should not be compromised by laparoscopy surgery if malignancy is a possibility. Jadi tidak boleh. Kalau dilihat dari kontraindikasi laparoskopi, ada beberapa sebenarnya kontraindikasi laparoskopi, misalnya pasien yang tidak bisa diposisikan Trendelenburg, kepalanya lebih rendah pada pasien dengan penyakit jantung yang serius, kemudian orang yang obesitas maksimal, kemudian orang yang dengan hemodinamik tidak stabil, termasuk salah satunya kalau kita curiga malignancy, itu tidak boleh dikerjakan. Karena ini kan nanti kalau misalnya pecah kistanya, itu akan meningkatkan stadium dari tumor ovariumnya. Jadi mungkin itu kalau yang saya lihat dari segi kontraindikasi dari laparoskopi. Baik, terima kasih karena jadi kalau indikasinya untuk memperbaiki fertilitas ya enggak. Tapi kalau untuk terapi dari onkologinya, apakah misalnya mau melakukan operasi, ya mungkin bisa Dr. Ratna. Jadi karena onkologi juga melakukan operasi pada kasus-kasus keganasan. Baik, selanjutnya izin bertanya, pasien dengan tumor uterus dan KB IUD, apakah IUD-nya harus dicabut? KB apa yang paling tepat untuk pastikan ini? Mungkin Dr. Wiwit. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Dr. Muli Jenny Aung ya. Tadi sudah sempat dibahas ya tentang AUB tadi di awal-awal tadi. Kalau melihat pertanyaannya, ini AUB-nya bisa karena tumornya, bisa juga dengan IUD-nya. Jadi apakah IUD-nya harus dicabut? Kalau penyebabnya tumor, berarti IUD-nya nggak perlu dicabut. Kalau penyebabnya IUD harus dicabut. Nah, masalah di lapangan kan kita nggak tahu nanti gimana cara membedakannya. Kadang-kadang kita kesulitan di situ. Yang paling mudah ya dengan mencabut IUD-nya. Kalau dengan mencabut IUD masih terjadi AUB, berarti karena tumornya tadi. Nah, kalau kita punya pengalaman melakukan USG, kita bisa dibantu juga dengan melihat tumor di uterus itu mendesak kafum uteri atau bahkan mengganggu di endometrium. Nah, kalau ada arah seperti itu, kita bisa mengarahkan, oh ini penyebabnya karena tumor uterus. Baik, demikian, Bro. Jadi IUD itu harus berada dalam kafum uteri yang anunya normal ya. Jadi kalau sudah ada perubahan bentuk dari kafum uteri, IUD-nya tidak akan efisien. Jadi pasien dengan tumor uterus dan KB IUD. Tumornya ini apakah miom apa sebagainya. Kalau yang tentu perlu diterapi. Baik, ada beberapa kali ini ada urut pendapat berapa kali pasien datang dengan kisah endometrioma atau mioma uteri datang ke rumah sakit swasta tipe C dengan membawa surat dari SPOG luar. Pasien berobat di SPOG pakai umum. Untuk laparoskopi di area rumah sakit tipe A, jadi pasien datang ke rumah sakit hanya untuk minta rujukan rumah sakit tipe A untuk laparoskopi. Saya edukasikan pasien bahwa untuk rujukan ke tipe A biasanya karena penyakit tidak mampu ditangani di rumah sakit tipe yang ada.
Ya, kalau BPJS repotnya, kalau BPJS ya, kalau dikatakan untuk reproduksi BPJS, kalau nggak salah nggak mengganti. Tapi kalau disebutkan ada penyakitnya yang tidak bisa dilakukan di rumah sakit tipe rendah, pasien itu bisa saja rujuk ke rumah sakit tipe A. Misal saja endometrioma yang sering jadi kan yang ditekankan adalah endometriosisnya yang barangkali begitu, Dr. Wiwit. Gimana nih? Inggih, Prof. Jadi endometriosis atau endometrioma nih di sini, itu memang tidak tercover kalau diagnosis utamanya adalah infertil atau ingin punya anak. Nah, masalahnya seringnya kan yang datang itu adalah usianya masih muda dan belum punya anak. Memang ini problem yang sebenarnya sistem mungkin ya. Di daerah, di perifer, dokternya mungkin sudah tahu, sehingga kemudian pasiennya diminta untuk mengurus administrasi sistem rujukannya. Nah, sedangkan yang dirujukan belum melalui vaskes yang tipe A, kemudian tipe B, tipe C, tipe B, kemudian tipe A. Dan di C itu kadang-kadang tidak selalu SPOG. Nah, kalau dilihat secara hitam putih begitu saja, ya endometriosis mungkin tidak akan dirujuk karena bisa dilakukan laparotomi. Nah, tapi kalau kita melihat untung ruginya atau mempertimbangkan faktor kesuburan ke depannya, fertilitasnya ya memang sebaiknya dilakukan laparoskopi yang tidak selalu ada di rumah sakit tipe B atau bahkan tipe C. Jadi begitu, Prof. Mungkin ini memang problem di lapangan seperti itu. Jawabannya mungkin masih cukup ambigu untuk ini, Prof. Dr. Ratna ada yang mau nambahkan? Saya sendiri tidak di lapangan, jadi prosedur-prosedur begini tidak begitu menguasai. Iya, terima kasih, Prof. Jadi memang kalau infertil tidak akan ditanggung. Tapi ini pengalaman saya ya. Jadi kalau memang pasien itu masih ingin punya anak, dan pasien itu tidak mampu untuk laparoskopi dengan biaya pribadi, saya sering memberi keterangan karena saya bukan yang memberikan rujukan, saya hanya memberi keterangan bahwa pasien dengan katakanlah kista atau miom yang rencana dilakukan laparoskopi. Saya tidak pernah menuliskan infertilitasnya karena tidak akan pernah di-cover oleh BPJS karena infertilitas bukan suatu penyakit. Nah, kalau Dokter Intan ini menanyakan sebenarnya prosedurnya bagaimana, saya hanya membedakan pasien ini masih berharap fertilitasnya atau tidak. Kalau dia masih berharap fertilitas, maka laparoskopi itu lebih baik daripada laparotomi. Karena apa tadi, teleskopnya ada kaca pembesarnya sehingga kita hanya benar-benar mengambil jaringan kista atau jaringan yang patologis saja. Kemudian resiko terjadi adesi itu juga lebih kecil pada laparoskopi. Nah, keuntungan dari laparoskopi inilah yang menyebabkan sebaiknya pasien yang masih berharap fertilitas dilakukan laparoskopi. Tapi kalau misalnya pasien ini sudah tidak ingin punya anak, ya sudah dikerjakan di rumah sakit tipe C atau rumah sakit tipe B, itu masih boleh. Karena kita tidak lagi mereservasi untuk fertilitasnya. Mungkin dari Intan membedanya seperti itu aja. Oh, pasiennya belum ingin punya anak, ya sudahlah, ini laparoskopi bisa, tapi tetap tanpa menuliskan diagnosa infertilitas. Tapi kalau sudah punya anak, sudah tidak ingin punya anak lagi, boleh dikerjakan dengan laparotomi kalau memang tidak ada laparoskopi di rumah sakit tipe C atau tipe B. Ini mungkin sharing pengalaman saja, Prof. Karena saya juga sering mengirim pasien berharap supaya bisa dilakukan tindakan laparoskopi. Saya harapkan dari rumah sakit atau vaskes satunya yang dulu memberikan rujukan ke vaskes 2 atau vaskes yang lebih tinggi dari puskesmas. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan itu bisa memberikan masukan bahwa memang
Kalau disebutkan infertilitas ya tidak akan diganti tapi disebutkan penyakitnya dan sebaiknya di laparoskopi itu seperti disampaikan Dr. Ratna rasanya mungkin masih bisa. Rasanya kita di Sutomo juga melakukan ya operasi BPJS dengan laparoskopi dilakukan ya. Iya, Prof. Iya. Dan banyak kan memang pasien yang ingin punya anak, tapi kita tidak pernah memasukkan diagnosa infertilitasnya. Oke. Baik, pertanyaannya kebetulan sudah habis dari Dr. Leni. Banyak terima kasih untuk narasumber dari Dr. Leni ini dari Jakarta. Oke, terima kasih semuanya. Sudah jam 11. Jadi ada poin-poin yang ini sebaiknya ya keuntungan dari laparoskopi itu tidak meninggalkan adesi yang berat. Jadi untuk pasien yang ingin masih fertilitasnya baik, sebaiknya kalau mungkin dilakukan operasi adalah operasi dengan laparoskopi. Pada endometriosis, endometrioma tadi sudah disebutkan sebaiknya operasinya sekali selesai. Jangan berkali-kali melakukan operasi, itu akan menimbulkan sekuele yang lebih berat. Karena sudah jam 11, saya kembalikan ke Dr. Seto. Terima kasih Dr. Ratna, Dr. Wiwit atas jawaban-jawabannya sehingga bisa mudah-mudahan bisa diterima oleh penanya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali Dr. Seto. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Prof. Lila, Dr. Ratna, Dr. Wiwit. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah bisa kita jawab dan semoga bisa memuaskan sekalian dan membantu teman sehat sekalian dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan utamanya dalam kasus-kasus ginekologi yang membutuhkan tindakan mungkin yang sesuai dengan tema hari ini yaitu dengan laparoskopi ginekologi. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk tetap mengikuti Tanya Apa Saja setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11 minggu depan. Mungkin nanti akan ada pengumuman di setiap minggunya. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan dan mungkin tadi sekaligus juga kami dari pihak fertilitas endokrin produksi. Jangan lupa tadi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Wiwit untuk bisa mengikuti nantinya PKB Fair dalam acara tahun ini. Nanti mungkin informasi lebih lanjut akan dibagi melalui grup-grup WhatsApp. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Lila, Dr. Ratna, Dr. Wiwit.